Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada beberapa upaya dari pemerintah untuk penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya adalah 1. Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Artinya, siapapun sebagai warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat di depan umum, baik penyampaiannya berupa lisan maupun tulisan. Yang penting pendapat tersebut tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh menghina atau bahkan melecehkan suatu agama atau suku atau budaya orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia. Ini diterangkan juga khusus pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu tentang pengadilan HAM. Jadi pemerintah membuat pengadilan HAM yaitu khusus untuk menangani pelanggaran berat. Selanjutnya, upaya dari pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran suatu kewajiban warga negara yaitu membentuk lembaga perlindungan hak warga negara. Contohnya ada Komnas HAM. Ini tujuan dibentuk Komnas HAM adalah untuk meningkatkan dan perlindungan penegakan HAM. Fungsinya untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan masih banyak yang lainnya. Silakan untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka di internet. Ada selain Komnas HAM ada juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai perempuan. Ada Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Umpamanya banyak perempuan-perempuan yang merasa tertindak haknya, sehingga kita bisa menyampaikan atau meminta bantuan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ada juga YLBHI. YLBHI itu kepanjangan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini biasanya untuk mendampingi atau melakukan pembelaan terutama kepada orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Contohnya ada orang-orang yang tergusur. Nah, itu bisa mengadu atau meminta bantuan hukum kepada YLBHI, itu Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selanjutnya ada KPAI. Artinya kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tugas dari KPAI adalah melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Contohnya, jika ada seorang anak yang tidak dilindungi atau bahkan dipukuli oleh orang tuanya atau orang dewasa, ini bisa KPAI ini yang akan mengambil atau melindungi anak-anak tersebut. Selanjutnya ada LPSK. LPSK itu singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya ini menangani pemberian perlindungan atau bantuan kepada saksi dan korban. Karena ada seorang saksi ya yang mendapat ancaman, sehingga LPSK ini adalah lembaga yang memberi bantuan kepada saksi dan korban. Selanjutnya
upaya penanganan pemerintah diberikan yang ketiga adalah membentuk peradilan untuk mencari keadilan bagi orang-orang yang merasa teraniaya atau tercabut haknya, sehingga pemerintah membentuk suatu peradilan untuk mencari suatu keadilan. Ada juga lembaga-lembaga yang untuk menegakkan hukum di Indonesia. Contohnya ada polisi atau Polri, yang Polisi Republik Indonesia. Kalau polisi tugasnya untuk mengamankan atau menciptakan keamanan, ya, untuk menciptakan keamanan terhadap masyarakat. Di samping Polri ada juga TNI. Nah, kalau TNI tugasnya untuk menjaga keamanan, baik yang ancaman tersebut berasal dari luar atau dari dalam negara sendiri. Selanjutnya ada KPK. KPK ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini bagi orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau mengeruk keuntungan dari suatu jabatan sehingga merugikan negara. Nah, ini penanganannya ditangani oleh KPK. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan walaupun penjelasan dari Ibu secara singkat mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan kalau ada anak-anak yang kurang puas dengan penjelasan Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.